waktu sudah pukul 19.40, kita mulai untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Ampes. Selamat malam Bapak Ibu guru matematika hebat se-Kabupaten Bandung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hmm. Sampai pisan. Tidak ada hujannya Semoga mulai. semuanya kita tetap berada di himpunan orang-orang bahagia ya di hari ini. Senang sekali saya Linda Hartati bisa memandu acara ngobrol bareng asyik malam ini. Hari ini di tempat saya ini agak-agak panas ya. Meskipun tadi ada hujan sedikit, tapi masih agak panas. Tapi kita sekarang akan membuktikan bahwa guru matematika itu bukan himpunan kosong ya untuk seru-seruan. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, biasanya kalau kita kumpul itu kita membahas tentang soal-soal yang rumit, soal olimpiade yang rumit, atau kurikulum yang dinamis. Nah, kita di sini juga bukan kumpul untuk membahas tentang limit fungsi yang mendekati tahingga, tetapi kita ini akan membahas atau meningkatkan limit kreativitas kita yang tidak ada batasnya. Kita akan membahas sisi manis dari matematika. Kita punya dua narasumber yang luar biasa yang akan membuktikan bahwa matematika itu bukan soal menghitung angka, akan tetapi soal menghitung hati anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Endang Setia Permana sebagai Ketua MGMP Kabupaten Bandung. Terima kasih juga Bapak Ibu guru matematika yang telah hadir di ruang virtual kami. Semoga acara ini bisa diikuti sampai selesai dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ya menuju variabel yang pertama kita hari ini. Langsung saja kita undang narasumber kita yang energik, Ibu Eis Suwangsi, SPD MPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Rancabali, Kabupaten Bandung. Beliau juga adalah alumni Simio Kitep in Math pada tahun 2023 dan beliau juga saat ini menjadi wakil ketua MGMP Matematika Subrayon 03 di Kabupaten Bandung. Dengan topik yang bikin kita semua penasaran, guru matematika itu mengasyikkan. Mau tahu caranya? Bapak Ibu mau tahu? Ya, banyak siswa biasanya itu sudah alergi duluan kalau dengar kata guru matematika. Katanya ada yang bilang galak, jarang senyum, kaku gitu ya. Tapi narasumber kita yang pertama ini adalah tesis dari semua stigma itu. Beliau punya resep rahasia. Bagaimana menjadi magnet di kelas agar siswa bukan cuma cinta pada angkanya, tapi cinta pada pelajaran matematikanya juga. Nah, Bu Eis, silahkan beri kami bocoran resep asyiknya. Mangga Bu Eis untuk waktu yang seluas-luasnya saya berikan kepada Ibu Eis Suwangsi MPD. Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ketua MGMP Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, meskipun malam-malam, alhamdulillah ya,
Banyak yang masuk, Belinda. Banyak yang mengikuti. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri, Bapak Ibu. Minal aizin, Bapak izin. Oh iya ya, Belinda. Bapak Ibu, izin. Mari kita ngobrol kali ini bersama saya. Izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Mangga Bu Uis. Iya. Eh, Belinda, terima kasih atas waktunya. Matematika itu menyenangkan, katanya judulnya. Betul ya, tadi Belinda, guru matematika itu kesannya killer gitu ya. Judes atau gimana gitu, terkesan galak. Tapi kita para wanita yang, ibu-ibu yang harus imut gitu, harus meskipun soalnya sulit, tapi kitanya harus tetap senyum gitu ya. Mari kita buat dulu judulnya, matematika itu menyenangkan. Meskipun di dalamnya itu ada yang tidak menyenangkan. Nggak bisa kita pungkiri, tetap ada yang tidak menyenangkannya. Apalagi pas soalnya itu ada soal yang sulit gitu. Kita juga kan, ah iya susah. Tapi gimana caranya supaya tetap itu menyenangkan meskipun sulit gitu. Oke, Bapak Ibu, eh, tadi kata Bu Linda, soalnya itu gak sulit. Tapi saya mau kasih soal yang mudah. Cuman, Bapak Ibu punya eh, HP sekarang yang dipegang atau laptop gitu? Klik satu ya, ketik satu kalau siap sedia HP dan laptopnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, satu, satu, satu. Kita lihat ada minimal 10 orang ya yang ketik satunya. Saya mau kasih kuis dulu. Ini untuk pemanasan. Meskipun nanti kita lihat hasilnya menyenangkan atau tidak gitu setelah dilakukan trigger sama saya gitu. Kita lihat nanti hasilnya ya menyenangkan atau tidak gitu ya. Ini sebelum ke materinya saya kasih dulu kuisnya dulu. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Mari kita masuk ke sini. Ini sudah lebih dari 5 ya. Sudah lebih dari 10 juga kayaknya. Saya kasih bocorannya di sini. Tapi ini menghalang ya. Oke, saya kasih ke sini dulu. Simpan dulu di sini. Bisa di copy Bu, dikirim di Ya, chat. Ya, ini sudah bisa di mau di barcode, barcode-nya mau di scan dulu atau mau copy link, boleh saya copy link ke chatbox-nya ya, Bapak Ibu ke chatbox-nya ke sini. Oke, bisa lewat linknya atau bisa juga lewat barcode-nya. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa? Hmm. Oke. Kita bermain dulu. Nah, di sini jangan ada yang lari-lari dulu ya. Diam dulu, berbaris. Di sini Bu Oisnya diam dulu, Bapak Ibu. Nurut dulu sama Bu Ois, berbaris di belakang Bu Ois ya. Di sini. Jangan lari-lari. Oke? Diam dulu ya. Di belakang Bu Ois. Oke. Itu Cakalope atau siapa itu Dragon, please di sini di profile bisa diganti dulu namanya ya biar mudah manggilnya. Ini bahasa Inggris tar ada kirang ya. Oke, kalau yang lari-larian boleh juga sambil avatarnya di sini diklik dulu ya kalau mau ganti misalkan skinnya, hairnya, clothingnya mau diganti boleh, sok misalkan mau yang warna ini boleh. Bu Rambutnya Is, mau yang pink, boleh? kenapa Bu Is lompatan lainnya? Setia Iya, sekali. diem atuh, Gra. Ini avatarnya mending ganti dulu. Itu ketik dulu namanya ya. Ya, Itu Samoyed. Kamu ganti dulu namanya Lier Macana. Siap Bu Beluga. Uis. Ih, Ini diem. supaya seperti anak-anak kita ya, Anak-anak diem ya. kesana kemari gitu. kenapa Patar kamu kenapa nggak nggak bisa ini nggak bisa ditempatin berbaris? Kenapa ya? bisa. Itu kalau di laptop, diklik aja yang panah kiri kanannya. Atas bawah kalau di HP itu bisa di itu. Bisa.
Screenshot. Sudah, Video gak itu. apa-apa. Melingkar juga lah, gak apa-apa. Tapi di sini di profile ya, ada profile kan di Ya, atas kanan bisa diubah dulu mau yang mana avatarnya. Oke, sudah. Oke. Ini malah lucu mengkiting lihat Allah, eta. malah lucu lihat yang lari-lari nih. Itu pandang mau kemana, jangan dulu lari-lari. Kita harus main ini ya. Kita main jet ski. Ini waktunya lumayan juga. Gak apa-apa. Sok, udah. Oke, Aku udah sudah ya, berbaris. kita mulai aja. Ini permainannya, kita main skinya, ice skating gitu ya, melingkar ke area sini. eh Nanti setelah saya buka, ikuti saya. Nanti ada beberapa soal, gak apa-apa, jangan mikir klik-klik aja gitu. Nanti ada yang udah beres, nanti akan masuk ranking satunya siapa gitu ya. Ini kita main aja dulu. Ini mah ada seru-seruan aja dulu ya. Oke, sudah siap belum? Gak apa-apa di unmute aja. Nah, kalau sudah siap, mari kita ke sini dulu. Nah, oke. Gak apa-apa hasilnya jelek juga yang penting beres finish aja. Mari kita ikuti. Masuk dulu ya. Oke, cari. Jangan berpikir ini mah klik-klik aja. Gak apa-apa. Tok, masuk dulu ke arenanya. Ayo, garis. Gak, garisnya jangan disebut ya. Misalkan gini, tegak lurus aja. Nah, gitu. Jangan pakai garis tegak lurus karena sudah ada garisnya. Kalau sudah selesai satu soal, maju lagi. Misalkan gini. Pasti benar, Abi gak ada kunci jawaban anak. Iya, sama besar. Oke, sudah. Ah, nggak Abi ke rumah jawabnya. Ah, satu aja pilihnya ya. Versi nomor itu apa? Apa? Nomor 3, dua garis yang tidak akan pernah berpotong. Sejajar. Maksud- Nggak apa-apa, ada ini mah cuman ini aja. Nyobain aja. Dragon, Ah, Dragon, naga. Dragon kenapa dia? Dragon nggak bisa masuk. Oke, Abi kahiji. Ye, yuk detailnya. Kita lihat. Weh, kesatunya Bu Eis karena Bu Eis pinter. Ini mah kasih contoh supaya tetap. Ini Bapak Ibu, kita lihat hasilnya. Yang menjawab betul siapa aja? Nah, ini. Yang nilainya betul ada siapa aja? Benila keren. 100 ya di sini. Kita saya mute dulu suaranya. Ini hasilnya seperti ini akan kelihatan yang betul dan salahnya siapa. Kakuping akan kelihatan siapa yang betul, yang tidaknya. Bapak Ibu boleh di unmute aja. Yang belum selesai silahkan selesaikan arena bermainnya. Surah Abi ada. Tik ya temen. Iya kemana? Ada Oke, tik. kita lihat. Ternyata yang nomor 2 banyak yang salah. Oke, di sini progress reportnya. Yang betul tumpul adalah ini. Berarti yang 2.
nanti harus diperbaiki. Oke, Bapak Ibu, tes tes. Oke, Ada Bu, ada. saya stop share dulu ya. Oke, Bapak Ibu sudah bermainnya? Sudah Ibu, Sudah. Sudah. seru Bu. sekali ya. Oke. Eh, kita lihat di chatboxnya tadi sudah mencoba ya. Nggak apa-apa, juara satunya tetap saya, gurunya. Saya gak mau kalah gitu. Oke, yang terima kasih yang sudah bermain. Saya mau tahu di sini kalau kalian sebagai siswa, Bapak Ibunya, gimana? Eh, ini jawab jujurnya, klik satu, ketik satu kalau itu menyenangkan, klik dua kalau sedang, klik tiga kalau kurang menyenangkan. Gitu ya. Ini mah yang jujur aja. Oke, satu. Itu satu teh asli atau oke, ada yang dua, sedang. Bagus. Oke, terima kasih jawabannya. Oh iya, Bapak Ibu nanti itu mah trigger aja, saya iklan gitu ya. Nanti kalau misalkan penasaran sama game yang tadi untuk siswanya, nanti Bapak Ibu boleh nanti hubungi saya. Nanti permainan ini kalau kalian tadi, kalian tadi, jadi asal siswa. Kalau Bapak Ibu penasaran, mau lihat reportnya, mau lihat soal ini, yang kalau nilainya 100 kan nggak bisa kita gunakan lagi. Berarti mereka sudah paham gitu ya. Kalau nilainya itu kurang dari 50 atau misalkan kurang dari 100, berarti mereka ada yang paham, ada yang tidak. Kita bisa lihat, bisa tahu soal itu sudah mereka kuasai atau belum, materinya sudah dikuasai atau belum. Nah, itu ternyata berbayar gitu ya pakai aplikasi ini. Cuma nanti di saya ada akun pro-nya yang bisa saya kasih trial 1 minggu. Nanti kalau Bapak Ibu minat bisa ke saya di chat gitu. Nanti saya kasih. Cuman aplikasi ini itu bisa free-nya. Jadi bisa juga dipakai free-nya, cuman gak ada fitur-fitur yang kayak misalkan kuisis aja kayak gitu, misalkan sama gitu. Cuman kalau mau yang pro-nya nanti bisa ngobrol sama saya. Itu mah cuman pemanasan aja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya yang menyenangkan. Nanti kita bisa buat lebih menyenangkan karena fiturnya itu banyak gitu ya. Kita bisa bermain untuk sesi yang selanjutnya atau kita bisa ngobrol bareng, bisa berdua, bertiga atau banyakan juga tentang aplikasi Jeb Quiz ini, namanya Jeb Quiz gitu. Nah, itu salah satu dari materi saya yang akan kita gunakan di sini. Bapak Ibu, saya izin share screen lagi. Mohon maaf kalau kata-katanya kecepatan gitu ya. Nah, ini saya izin share lagi. Sudah kelihatan, Bu Linda? Sudah Ibu. Oke. Matematika itu menyenangkan. Ini persepsi dari saya dan semoga anak-anak juga bisa senang terhadap matematika itu. Karena kita sebagai gurunya tentu harus lebih optimis bahwa matematika itu menyenangkan dari kitanya yang harus menyenangkan meskipun agak-agak menyebalkan tapi tenang, harus tetap banyakannya, persentasenya harus tetap menyenangkan gitu ya. Dimulai dari senyum aja dulu gitu. Tadi kuisnya sudah, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saya punya apa ya bacaan dari beberapa sumber. Di sini ada kalimat yang seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak gitu? Di sini ada stigmanya. Matematika itu bukan lagi monster karena mereka menganggapnya matematika gitu ya. Padahal kalau dilihat lagi ada kok matematika itu yang menyenangkan gitu. Dan bahkan semuanya menyenangkan kalau kita menyukainya gitu. Nah, menurut berbagai sumber, ketika siswa merasa takut atau cemas terhadap matematika, otak mereka itu langsung ke mode lawan atau lari gitu. Nah, kalau misalkan mereka udah satu titik suka, mereka akan lawan. Oh, saya harus bisa nih. Tapi ada juga banyak mereka itu yang ngapainlah belajar, ngapainlah ini belajar matematika. Nah, kita usahakan mereka itu punya
wataknya melawan matematika itu mudah gitu. Nah, berarti sebagai gurunya kita harus membuat kenyamanan emosional mereka gitu. Nah, kenapa? Karena itu akan membuka gerbang pemahaman gitu, ga? Jadi Bapak Ibu setuju juga gitu. Kalau misalkan mereka sudah nyaman sama kita, sudah nyaman sama pelajarannya, kita kasih yang mudah-mudah dulu, mereka akan mulai menyukainya sedikit demi sedikit. Meskipun nggak apa-apa kalau mereka susah gitu. Tapi tetap aja kalau satu aja yang suka, satu bagian aja suka, insya Allah nantinya akan nambah-nambah jadi suka gitu kan. Itu yang saya rasakan gitu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ini mah cuman kata-kata yang saya baca juga dan itu betul yang saya rasakan. Harus mereka nyaman dulu secara emosional terhadap kita gitu. Nah, ada beberapa strategi Bapak Ibu yang bisa digunakan kalau misalkan kita itu ingin supaya anak-anak senang gitu. Misalkan di saya di Ranca Bali 3 itu mereka kan tempatnya kampung gitu. Jadi gunakan kearifan lokalnya. Kita bawa kebun teh, bayangkan mereka kan sudah pernah ke sana gitu. Stroberinya Pasar Soreang misalnya ada yang pernah ke sana, saya bawa meskipun nanti di Bapak Ibu beda lagi konsepnya gitu. Tapi kita gunakan kata-kata dan itu teh eh, Bapak Ibu saya yakin sudah eh, menjalankannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini strateginya membumikan matematika yang ada di sekitar kita. Eh, dan itu betul ya, sudah saya rasakan karena eh, apa namanya? Kalau mereka paham kebun teh itu kalau diambil misalkan berapa lahan mereka, ada beberapa anak yang punya gitu kebun teh, kalau dijual itu per kilonya berapa. Nanti kalau dapatnya satu kuintal itu berapa kilo, nanti jadi berapa hasilnya. Nah, seperti itu mereka akan suka terhadap kebun teh, terhadap stroberi, mereka akan menjaganya seperti itu. Ternyata mereka juga jadi, oh iya, ternyata ini penting matematika untuk kehidupan saya gitu ya. Nah, ini yang tadi saya mainkan. Strategi keduanya ternyata adalah gamifikasi, katanya Bapak Ibu gitu ya. Eh, yang pernah atau yang sering gamifikasi, Bapak Ibu siapa aja nih? Ketik satu yang sering memainkan gamifikasi selain bukan Jab Quiz aja ya, tapi semuanya gitu. Apa aja mau kuisis, mau dari apapun kuis-kuis atau game-game gitu. Misalkan dari game apa lagi ya? Bu Linda biasanya anak Bu Linda suka main game ya. Game Iya. apa saja boleh diketik Bapak Ibu yang biasa dimainkan dalam matematika. Ini tuh ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Ah, itu kedua ya. Bisa, saya juga suka menggunakannya. Wayground, ya kalau dulu Quizzes ya, sekarang Wayground juga. eh Canva AI, ya betul. Bapak ini lebih keren. Canva AI, kita bisa gunakan juga. Scratch, nah ini ada ahlinya, Scratch. Kahut, betul. Nah, itu pet nanti Bu Erna bisa berbagi ya. Pet saya juga sering gunakan untuk apa namanya aritmatika sosial atau perbandingan. Misalkan itu bisa pakai pet juga. Ternyata banyak ya Bapak Ibu. Kenapa harus game? Terima kasih responnya. Beberapa pendapat dunia siswa SMP itu kita mengejarnya SMP ya. Nah, mereka itu dunianya bermain karena di usia segitu, segitu ya, 12, 13, sampai 17, yang paling tua di saya ada 17 itu, tapi rata-rata di bawah 17, ternyata dunianya dunia bermain. Makanya kenapa mereka banyaknya main game, meskipun emak-emak juga banyak main game, bapak-bapak, tapi dunianya anak-anak itu emang bermain gitu. Selain bermain sepak bola, di HP sekarang itu banyak ternyata bermain. Berarti kita sebagai gurunya juga harus bisa membuat permainan matematika itu dalam permainan atau game mereka. Itu yang ada HP ya di sekolahnya. Nah, gimana nanti kalau pertanyaannya yang nggak ada HP, Bu, yang nggak bawa HP nanti itu ya, solusinya seperti apa yang biasa saya mainkan ketika kalau nggak bawa HP di kelas gitu.
Nah, elemen gamenya ternyata mereka itu suka tantangan, skor dan reward itu sudah hal yang umum mereka suka, tapi tergantung dari kita gurunya supaya mereka itu jangan cuman ke rewardnya aja. Kalau kalah gimana? Kalau nilainya kecil gimana? Nah, sebagai guru kita juga kan harus ngasih tadi ke mereka penguatan gitu ya. Tetap cuman ini mah pemantik aja dan juga jangan dipakai tiap hari game gitu ya. Ini selanjutnya. Kenapa gak bisa selanjutnya? Eh, tadi saya pakainya media interaktifnya salah satunya adalah Jeb Quiz ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena visualnya menarik bagi generasi digital karena di sana ada gamenya. Mereka itu bisa lari-larian atau bisa juga nanti ada K-pop misalkan, ada lain-lain banyak boardnya. Terus analisis hasil belajarnya real time tadi kelihatan mudah, cepat dan menyenangkan gitu. Di sini salah satunya, Waiduran juga sama ya. Ada tadi eh, yang pilih ya, itu juga sama semuanya bisa. Tapi yang saya gunakan tadi adalah Jeb Quiz gitu ya. Kenapa Jeb Quiz ya Ibu? Karena saya alhamdulillah punya akun pro-nya gitu, makanya tadi bisa saya gunakan gitu. Nanti juga kita bisa berbagi ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu setujunya dengan pernyataan seperti ini? Ini ada beberapa pernyataan gitu ya. Apakah setuju semua atau setujunya satu aja? Atau ada tambahan lain nanti kita diskusikan ya. Kalau misalkan ada waktu, tapi sekarang kayaknya saya cuma punya waktu 30 menit. Bapak Ibu bisa baca aja, setuju gak dengan pernyataan ini? Beberapa pertanyaan pernyataan yang saya coba tulis gitu di sini untuk sebagai apa namanya kata-kata hari ini gitu ya. Setuju gak nih? Ini mah harus literasi aja. Oke, terima kasih Ibu Sri. Dan saya yakin Bapak Ibu masih banyak lagi ya yang bisa dilakukan. Ini bukan bacaan aja, tapi sebagai pemantik aja. Kalau saya biasanya tulis di buku juga, awali dengan senyum gitu. Dan sapaan tulus, misalnya saya tulis pagi-pagi itu di buku, awali senyum-senyum karena biasanya saya rada baut gitu. Cuman kalau ditulis jadi ke bawah, oh iya senyum gitu. Sambil nulis senyumnya, senyum gitu. Nah, jadilah guru yang menjemput siswa dengan kehangatan setiap hari meskipun kita rudet tapi tetap ini mah yakin ya sudah dilakukan Bapak Ibu ini mah cuman sekedar literasi aja supaya dibaca supaya sekarang senyum lagi gitu ya. Nah, setelah ini ini kalau udah ada hatur nuhun berarti saya tuh dipersingkat aja ya Bapak Ibu. Sedikit yang disampaikan sama saya bukan maksud menggurui, tapi di sini kita berbagi. Itu yang ada di PPT saya, Bu Linda. Jadi, terima kasih Bu Linda atas waktunya sudah mengizinkan saya di sini. Apalagi yang 40 jam dia senyum terus. Ah, ya betul ya, Pak Endang. Senyum gitu. Apalagi saya sama IPS, Pak Endang ngajarnya tetap senyum gitu. Saya kasih itu ya IPS itu Kak, gitu ya. Saya terima kasih banyak semoga bermanfaat. Nanti ada sesi tanya jawab ya kalau ya kendala tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Iya, nah pengen ya mondar-mandir itu salah satu yang mondar-mandir itu saya. Salah kalau di kelas itu mereka mondar-mandir gitu ya. Mungkin aja mereka itu penasaran dengan pelajaran matematika gitu ya di dalam kelas itu. Nah, tadi banyak sekali yang Bu Eis sampaikan tentang bagaimana cara kita agar siswa itu menyenangi pelajaran matematika, menyenangi gurunya. Nah, matematika itu tadi yang saya ambil poin-poinnya, matematika itu menyenangkan jika kita suka. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar siswa-siswi kita ini menyukai matematika tersebut? Banyak sekali tadi strategi yang disampaikan oleh Bu Is, yaitu yang pertama membunyikan matematika disesuaikan dengan daerah kita. Mungkin di Ranca Bali tadi ada kebun tehnya gitu ya, terus ada kebun stroberinya. Nanti ke daerah saya di Solokan Jeruk itu daerah tekstil ya, itu bisa sekali ya. Jadi anak-anak memang terbayang. Terus yang kedua tadi gamifikasinya benar sekali ya. Memang benar kita ini ketika mengajar itu harus disesuaikan dengan zaman anak-anak ya. Jadi kita yang terus ikut dengan perkembangan zaman. Jangan sampai ada waktu saya, nah dulu gini, jadi sekarang juga harus gini, tidak seperti itu ya. Terus yang ketiga itu media interaktif ya. Tadi interaktif sekali ya, Bapak dan Ibu semuanya itu senang sekali. Meskipun di pertanyaan pertama ini apa ya pertanyaan pertama itu deg-degan sekali gitu ya. Nah itu saya setuju sekali dengan tadi pernyataan Bu Is dengan tentang guru yang dinanti. Kita ini malah ingin Pak Bu kemana? Ayo kita masuk ke kelas gitu ya. Itu yang ingin kita apa ya jadi guru ingin sekali para siswa-siswi kita merindukan menantikan kita kehadiran kita di kelas. Mungkin di sini juga Bapak dan Ibu ada beberapa pengalaman tentang kesan siswa terhadap kita terhadap guru matematika. Nanti untuk sesi pertanyaan Bapak dan Ibu sesudah narasumber yang kedua selesai baru dibuka sesi pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu beri aplaus dulu untuk Ibu Eis. Tepuk tangan virtual silahkan Bapak dan Ibu boleh kasih Bu Eis aplaus. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Is atas pemaparannya yang memang luar biasa sekali bagi kita, ilmu yang sangat berguna. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, setelah tadi kita dibekali oleh Bu Is bagaimana jadi guru matematika yang mengasyikkan. Sekarang pertanyaannya apa saja nih senjatanya gitu ya. Nah, mari kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Cucu Munawaroh SPD MPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Cileunyi. Beliau juga adalah mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Islam semester keempat di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Masya Allah. Dan beliau juga adalah Ketua MGMP Subrayon 5 di Kabupaten Bandung. Seringkali kita ini merasa mentok kalau alat peraga di sekolah itu terbatas. Tapi bagi narasumber kita yang satu ini, keterbatasan itu justru jadi peluang untuk kreatif. Beliau akan membuktikan bahwa media belajar itu tidak harus mahal. Yang penting tepat sasaran. Mari kita sambut narasumber kita yang kreativitasnya tanpa batas, Ibu Cucu. Beliau akan berbagi dalam sharing session bertema media sederhana matematika. Kepada Ibu Cucu, mangga ruang dan waktu kami berikan kepada Ibu Cucu untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Ibu Linda Hartati atas waktunya ya. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Ibu. Iya. Terdengar, Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Kabupaten Bandung, Bapak Endang, Wilujeng Wengi Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Yang saya hormati dan saya banggakan ini para pengurus MGMP Kabupaten Bandung ya, Matematika Kabupaten Bandung yang luar biasa, sangat semangat sekali nih. Jam segini masih energik sekali ya ini Ibu Linda dan teman-teman. Begitu pula teman-teman guru seperjuangan matematika ya yang ada di khususnya yang ada di room ini yang hormati dan saya banggakan. Tadi dibilang narasumber ya Bu Linda, jadi gimana nih? Bukan narasumber, jadi kita sharing aja ya sekarang ini. Jadi sharing bersama-sama mengenai apa yang sering membosankan dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga tidak akan sharing banyak nih ya, karena waktunya juga ya Ibu Linda, waktunya sangat terbatas. Luar biasa di tengah kesibukan siang hari yang sangat menguras energi. Kita masih sempat gitu ya Ibu Bapak, ini ada 30 partisipan di sini, luar biasa yang konsisten belajar gitu ya. Walaupun sambil rebahan, walaupun sambil menikmati ini ya apa namanya waktu istirahatnya gitu. Ini yang akan saya share sebetulnya tidak begitu tidak begitu asing gitu, tidak begitu aneh. Kemudian saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa gitu ya menyediakan media-media andalannya masing-masing gitu ya di sekolah gitu, sesuai dengan stylenya masing-masing dalam mengajar. Nah, ini adalah media sederhana yang kebetulan pernah gitu dan sering saya pakai ketika darurat di dalam mengajarkan materi-materi di dalam kelas. Karena kita itu, saya yakin sebagai guru tidak punya banyak waktu ya Ibu untuk membuat media yang luar biasa, yang sangat rumit, kemudian yang membutuhkan waktu lama karena kita tidak memiliki banyak waktu gitu untuk itu. Jadi di sini saya beri judul media sederhana, insya Allah dampaknya akan maksimal. Gitu ya Bapak Ibu. Dalam slide selanjutnya, Ibu Nila. Nah, Bapak Ibu pernah nggak bertanya kenapa sih siswa masih bilang matematika itu sulit? Padahal kita itu, saya yakin semuanya itu sudah melakukan berbagai cara gitu. Sudah dijelaskan berkali-kali, kemudian sudah pula mencari cara supaya yang sederhana gitu, supaya anak mudah paham. Akan tetapi tetap aja bilang matematika itu sulit. Matematika itu anggapannya itu padahal kita baru ngobrol aja nih di dalam kelas itu ya, datang ngobrol, tetap aja anggapan mereka itu males belajar karena sulit, ini mah pelajarannya matematika gitu. Padahal kan belum tentu juga gitu sulit. Seperti tadi yang sudah dibawakan oleh narasumber sebelumnya, betul ya Bu. Jadi di awal itu kita harus memantik dulu siswa supaya mereka itu senang, gembira, sehingga mereka punya motivasi gitu untuk belajar. Walaupun dalam benaknya tetap gitu matematika itu sulit, setidaknya punya keinginan gitu untuk sulit sih, tapi hayolah kita coba gitu ya, kita lawan gitu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Ois. Nah di sini saya yakin tadi bahwa Bapak Ibu punya senjata masing-masing, yaitu dalam bentuk media gitu. Nah ini masalah utamanya itu kenapa sih siswa itu selalu bilang bahwa matematika itu sulit? Mungkin ini masalah utamanya ya, yang sempat terpikirkan oleh saya pribadi gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing juga
eh, masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu dengan murid-muridnya sendiri gitu di sekolah masing-masing. Yang pertama itu matematika itu abstrak ya Bapak Ibu. Sehingga bagi siswa itu sulit gitu. Sulit, tidak menyenangkan bagi mereka. Berbeda dengan mata pelajaran yang lain yang PJOK misalnya, karena terlihat gitu kan, yang ditendangnya itu ada, kemudian yang dilemparnya itu ada, kemudian gurunya juga bisa langsung memperagakan, siswanya melihat, sehingga mereka itu senang gitu, karena benar-benar konkret terlihat dan bisa dirasakan. Kemudian setelah abstrak, murid juga sulit untuk membayangkan. Itu merupakan poin utama yang dihadapi. Kenapa siswa itu selalu merasa bahwa matematika itu sulit, karena mereka sendiri sulit membayangkan apa yang sedang kita bicarakan di dalam kelas. Kadang kita berbicara apa, murid itu tidak nyambung gitu. Ketika dicek itu ternyata berbeda gitu, apa yang mereka pahami gitu dengan yang apa kita maksud gitu. Kemudian yang ketiga itu terlalu cepat ke rumus. Jadi belum aja kita menjelaskan kita mau apa di dalam kelas, siswa itu kadang langsung aja, Bu, ini rumusnya apa? Padahal kita bertanya tidak mengarah ke rumus. Gitu. Jadi yang ada di benak mereka itu rumus, rumus, dan rumus gitu. Ini sebetulnya pengalaman saya pribadi sih. Ketika dulu di bangku SMP itu ya, style guru matematikanya itu ketika datang, kemudian menyapa, satu dua patah kata, setelah itu dia menuliskan langsung ke rumus gitu. Jadi memang ini adalah pengalaman pribadi. Kenapa matematika itu dianggap sulit? Karena mungkin belum apa-apa, belum didekatkan dengan siswa, belum dirasakan dan belum dipahamkan apa manfaatnya, sudah ke rumus terlebih dahulu gitu. Dan mungkin banyak lagi masalah-masalah yang lainnya yang ibu bapak rasakan gitu. Dan ini saya yakin akan berbeda gitu ya, masalah utamanya. Dan ini masalah yang ketiga ini adalah masalah yang sering saya rasakan gitu ya selama mengajar. Nah, lanjut, karena masalah utama ini, maka kita harus punya jembatan ya Bapak Ibu. Jembatan untuk mencari solusinya dengan masalah-masalah yang tadi banyak tersebut. Nah, saya punya solusi, yaitu media. Di mana media itu benar-benar merupakan jembatan gitu. Jembatan dari konkret ke abstrak, dari abstrak ke konkret, dari semi konkret ke abstrak, dan lain sebagainya. Pokoknya media ini adalah jembatan. Tergantung kita, kreativitas kita sebagai guru, bagaimana membuat jembatan tersebut sehingga pemahaman yang atau konsep yang seharusnya kita munculkan dalam tujuan pembelajaran itu sampai gitu ke siswa. Jadi salah satu solusinya itu adalah media. Memang banyak solusi-solusi yang lain ya, Ibu Bapak ya. Namun di sini saya akan mengangkat satu solusi, yaitu media pembelajaran. Nah, ini media itu tidak harus mahal ya. Memang di sekolah itu ada ya, Bu Ois, mungkin di sekolah Ibu juga ada ya, kayak media-media matematika yang sudah jadi gitu. Iya, Seperti ada. ya bentuk-bentuk bangun ruang atau apalah gitu. Ada gitu. Hanya terkadang ketika materi tersebut sudah ada di depan mata, medianya itu harus dicari dulu kemana gitu ya. Tidak terlihat dan kadang hilang dan lain sebagainya. Nah, di sini saya suka menggunakan media-media atau benda-benda yang ada di sekitar saja gitu. Refleks ya. Ada apa sih di meja, ada apa di tempat pensil gitu, ada apa di ruangan kelas dan lain sebagainya. Nah, di sini yang penting media tersebut itu memenuhi kriteria ini gitu. Kalau saya sendiri gitu ya. Prinsip-prinsip yang ini. Pertama itu sederhana, ya tidak perlu muluk-muluk, kemudian rumit, dan nanti juga menghabiskan banyak waktu ya kalau yang rumit-rumit begitu. Kemudian relevan dengan konsep, itu kan yang paling penting sebetulnya ya, relevan dengan konsep. Kemudian melibatkan siswa, jadi siswa itu ikut terlibat gitu, bisa mempraktekkan, bisa memegang,
bisa membuat kembali, dan ya ini yang terakhir mudah dibuat ulang. Siapa tahu nanti muncul motivasi belajar siswa di rumah, mereka bisa membuat ulang dan itu tidak rumit. Nah, makanya ini harus dibuat sesederhana mungkin supaya siswa bisa membuat ulang di lain waktu atau di lain tempat begitu. Itu adalah prinsip media. Nah, di sini ada beberapa nih yang sering malah ya yang saya sering gunakan. Mungkin saya yakin Bapak Ibu juga sering ini menggunakannya. Bahkan mungkin lebih bagus ya dari ini gitu. Alat dan bahannya, kemudian cara eksplorasi ke anaknya gitu. Yang pertama adalah kertas persegi untuk Pitagoras. Ini ada bentuk media yang sudah jadi, bentuk blok Pitagoras yang warnanya hijau kalau nggak salah, kalau di sekolah itu ya yang ada sarana dari bantuan dari pemerintah. Akan tetapi saya lebih senang menggunakan ini. Kenapa lebih senang? Karena anak bisa langsung mencoba, kemudian bisa langsung mengecek kebenarannya, dan mereka bergerak gitu, bergerak, kemudian saling berinteraksi satu sama lain gitu di dalam kelas ya. Saya yakin ibu bapak ini sudah terbayang ya cara membuat, kemudian cara cara menyampaikan konsepnya ke anak juga, ini sudah, saya yakin ibu bapak sudah paham ya, ini tidak perlu diperkuat kembali. Kemudian ini ada kertas media pecahan yang notabene pecahan itu yang kalau murid saya sendiri itu yang paling ditakutkan ya Bu. Ketika ada pecahan dalam bentuk desimal ataupun pecahan-pecahan lain itu mereka tuh sudah menganggap ini sulit gitu, ini rumit, dan mereka rata-rata malas untuk itu. Nah, media yang paling sederhana sekali karena di tempat pensil selalu ada kertas lipat, anak-anak pun ini selalu saya cek mereka pasti ready gitu ya untuk kertas lipat, untuk gunting lem dan lain sebagainya, alat-alat tulis yang ini. Maka saya ini suka refleks kalau memperagakan pecahan ini langsung ke kertas gitu. Pertama dilipat-lipat, kemudian bolehlah digunting, bisa berbentuk lingkaran pecahannya, bisa juga berbentuk persegi panjang dan lain sebagainya ya. Gitu. Atau ke makanan gitu ya. Atau ke hal-hal yang ready saat itu di kelas gitu. Karena tidak setiap pembelajaran itu kan terintegrasi ya satu sama lain, belajar mengenai bangun ruang di tengah-tengah kan kita berbicara pecahan gitu kan. Jadi saya yang sering dipakainya itu adalah kertas media ya, baik kertas yang berwarna maupun kertas yang tidak berwarna. Selanjutnya ini 3 menit lagi waktunya. Ini adalah jaring-jaring dari kalender bekas. Nah ini sharing aja ya. Untuk media ini yang paling baru saya pakai kemarin, kebetulan supervisi kelas ya, mengajar 3 jam pelajaran di kelas 8 jam terakhir. Kebayang ya Bu Is gimana tuh riweuhnya gitu ya, mengajar 3 jam pelajaran di kelas yang gemuk banget, bukan gemuk ya, gemuk banget gitu. Masuknya pukul 1, keluar pukul 3 dengan mata pelajaran matematika gitu. Tapi alhamdulillah dengan media ini mereka happy ya, itu happy aja dulu sehingga mereka semangat, konsep mah alhamdulillah tujuan pembelajaran tercapai gitu. Membuat jaring-jaring dari kalender bekas, dan dari jaring-jaring ini murid bisa menghitung luas permukaan ya ke depannya gitu. Tapi kemarin tujuan pembelajarannya hanya membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma dan limas. Mereka bebas memilih, satu orang itu membuat 2, ukuran dan jenisnya itu dibebaskan. Dan alhamdulillah semuanya itu antusias banget. Mereka membuat dari kalender bekas, kemudian karena jenisnya dibebaskan, semua jenis akhirnya bisa dibuat dan konsepnya bisa sampai gitu. Bahwa ciri-ciri prisma dan limas itu terlihat jelas dalam jaring-jaring. Kalau limas sisi tegaknya berbentuk segitiga. Konsep itu saja yang saya sampaikan melalui media ini, melalui jembatan ini. Tujuan pembelajarannya hanya itu. Dan alhamdulillah tercapai.
bukti tercapainya mereka bisa menghitung luas permukaan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya. Itu dan banyak lagi ya sebetulnya contoh-contoh yang lain yang saya yakin Bapak Ibu lebih tahu, lebih paham dan lebih sering mungkin ya memakai gitu di dalam kelas. Nah, ini stick korek api juga ya begitu. Nah, ini tadinya sih mau sharing ya media pembelajaran yang pernah digunakan oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Saya juga ingin mendengar gitu Bois menggunakan apa, Pak Endang dan lain sebagainya ya. Ibu Linda, Ibu Wida, kemudian ini ada Ibu Nila, dah ini sisanya off cam ya. Mari kita Mungkin bertemu langsung ya, Bu. iya gitu. Jadi tadinya mau sharing gitu. Karena memang banyak kalau dilihat dari Google juga banyak sekali ya media gitu yang bisa dilakukan apa yang bisa di sulap yang bisa dibuat dengan cepat, tepat dan menyenangkan. Tapi kan yang lebih akurat itu yang pernah gitu, yang pernah kita sendiri melakukan hal tersebut dan kita pakai gitu. Dan mempengaruhi ketercapaian dalam tujuan pembelajaran kita di dalam kelas gitu. Mungkin ini sharing sessionnya nanti kita pandu sama moderator saja ya setelah ini slide-nya selesai. Nah, ini ada kesalahan umum nih di dalam memakai media atau membuat media. Ya, sebetulnya banyak ini yang harus diperhatikan. Tapi saya menitik beratkan kepada 3 poin. Yang pertama di sini jangan sampai kesalahannya itu membuat media, tapi media tersebut hanya jadi hiburan gitu di dalam kelas, tidak mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran pada saat itu, tidak berhubungan dengan konsep yang kita pakai gitu ya. Contohnya misalkan siswa sih senang misalkan ya memakai dadu di dalam kelas, misalkan untuk konsep peluang. Tapi materinya tidak terlalu sampai, siswanya malah bermain aja gitu, lempar-lempar dadu sampai jam terakhir gitu, sampai habis pembelajaran. Nah, itu berhubungan tetapi mungkin hanya jadi hiburan. Kemudian yang terakhir, kesalahannya itu yang sangat fatal itu menurut saya adalah medianya itu terlalu rumit, menghabiskan banyak waktu, dan siswa pun ketika mau membuat kembali mereka di rumah meniru sulit gitu, menghabiskan banyak waktu, banyak uang dan banyak tenaga gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin mari kita hindari penggunaan media yang terlalu rumit untuk dibuat, kemudian yang tidak ada hubungannya dengan konsep pada saat itu, dan media yang hanya saja dipakai untuk serta-merta jadi hiburan saja gitu di dalam kelas. Supaya siswa senang aja belajar gitu. Biarkan saja tujuan pembelajaran nanti juga ada menyusul, enggak ya? Karena saya itu kalau trik saya mengajar di dalam kelas itu selalu mengurangi apalagi di jam-jam rawan itu ya, selalu mengurangi tujuan pembelajaran. Biasanya misalkan kalau di jam pertama 3 JP itu ada 3 tujuan pembelajaran. Kalau di jam terakhir saya suka satu aja deh. Kalau satu juga ini udah tercapai, ini udah alhamdulillah gitu. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya sekedar anak itu gembira, senang di dalam kelas, akan tetapi tetap yang jadi patokan adalah ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada saat itu. Gitu. Kemudian masih ada lagi slide-nya. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya quote-nya ya. Jadi media sederhana itu powerful. Guru yang kreatif itu lebih dari alat yang canggih. Jadi alat secanggih apapun kalau gurunya tidak kreatif, itu tetap aja ada minusnya. Jadi clue-nya itu adalah guru kreatif lebih dari alat yang canggih. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi? Sudah ya, selesai? Oh, ini terakhir Cina Bois. Media sederhana itu bukan sekedar alat bantu, tapi cara mengubah yang abstrak menjadi bisa dilihat, disentuh, dan dipahami. Ya, itu intinya. Ketika bisa dilihat, oh iya disentuh, mereka paham akhirnya. Gitu. Itulah fungsi dari media atau alat bantu sederhana di dalam kelas. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan jika ada manfaatnya. Terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ternyata di tangan Bu Cucu ya benda-benda sederhana bisa jadi alat untuk mengeliminasi kebingungan para siswa kita ya. Terus di jam-jam rawan dengan media sederhana ini bisa tersampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi teringat matematika itu seperti menyederhanakan pecahan. Jadi kalau kita tahu caranya, yang terlihat rumit bisa jadi sederhana. Terima kasih Ibu Cucu. Mari kita beri tepuk tangan virtual untuk Ibu Cucu. Nah, tadi ada beberapa yang saya soroti, terus yang saya tulis ya dari Bu Cucu, yaitu guru yang kreatif itu lebih dari alat yang canggih. Benar sekali ya. Tadi di tangan guru yang kreatif, alat-alat yang sederhana itu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran matematikanya. Tidak perlu alat yang mahal, tidak perlu alat yang canggih, alat sederhana pun itu sudah bisa. Terus tadi juga media itu adalah jembatan dari yang konkret ke abstrak ataupun sebaliknya. Nah, benar sekali ya, karena matematika itu permasalahan utamanya memang matematika itu adalah ilmu yang kebanyakannya abstrak ya, tapi dengan media itu bisa menjembatani antara yang abstrak ke konkret. Apalagi anak-anak di SMP itu mereka mungkin baru di tahap semi konkret ya, atau belum semi abstrak ya, belum sampai ke abstrak ya. Nah, tadi Bu Cucu itu ya untuk sharing alat-alat peraga atau media apa saja yang pernah digunakan oleh Bapak Ibu. Boleh Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentarnya. Silahkan di kolom komentar Bapak dan Ibu menuliskan media apa saja yang pernah dibuat atau dipergunakan di pembelajaran Bapak dan Ibu. Silahkan, saya beri waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk Bapak dan Ibu sharing di kolom komentar. Nah, begitu pula jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan ke narasumber kita yang pertama, ke Bu Iswangsih, ataupun ke narasumber kita yang kedua pada Bu Cucu Munawaroh, mangga silahkan diangkat tangannya. Nanti mungkin satu pertanyaan cukup ya mewakili. Bagi yang mau bertanya, boleh diangkat tangannya sambil menunggu guru-guru yang lain sharing tentang media yang dipergunakan. Bu Ais, Iya, Ibu. tadi, tadi Bu gamenya Cucu. sangat menarik ya, Bu Ais. Hanya kalau di saya kan tidak boleh membawa handphone ya. Jadi saya teh cuma cukup aja, kayaknya seneng deh kalau anak-anak bawa handphone pas gamenya itu gitu kan. Kalau yang nggak gamenya nggak seneng karena mereka akan lebih fokus ke handphonenya daripada ke belajarnya gitu. Tapi sepertinya harus dicoba ya kali-kali gitu. Anak-anak membawa handphone Ya, ya 3 bulan sekali atau sebulan sekali gitu. Dengan konsekuensi saya baru pertama kali Bu Ais mempraktekkan game tersebut di handphone dan ternyata lumayannya Bu Linda. Iya, Hese baris oge gening.
Terus saya pengen ke sana kemari, ini kemana ya? Ya, betul. Jadi Iya, masih masih mengira-ngira ini kursor kanannya tuh kemana gitu, kirinya kemana gitu. Tadi Apalagi ini disuruh nyari masuk nyari juga, ini soalnya masuk kemana kemana gitu. ya? Akhirnya kan waktunya habis. Itu luar biasa ya. Ya, luar biasa Terima oke. kasih Ibu ilmunya. izin, barangkali ada boleh? pertanyaan Bu Bapak. Linda izin menanggapi dulu Oh iya, yang mangga. Pak Jojo. Ibu, terima kasih ya. Tadi betul, di saya juga sama tidak bawa HP, tapi kebetulan di sekolah kami itu mereka boleh bawa tapi disimpan gitu. Ada apa namanya lokernya tiap ini 9A misalnya 9B 9C, jadi nanti kalau misalkan ada yang butuh karena jarak mereka itu jauh gitu ya, jadi kalau yang dijemput apa-apa itu mereka kan butuh handphone juga ketika pulang gitu. Nah, makanya diizinkan eh, itu bawa HP tapi disimpan di sekolah gitu, nanda tangan dulu nanti diambil pas pulangnya. Nah, betul, nggak semuanya kita pakai. Terus yang bawa HP juga nggak ada kuota, Ibu. Biasanya ada HP-nya, tapi nggak ada kuota. Dan itu teh paling cuma satu yang ada kuotanya gitu. Paling kita tethering. Nah, itu ternyata kesulitan. Makanya, kalau misalkan ada panel smart panel itu yang bantuan ya, mungkin di sekolah juga ada. Biasanya saya pakai itu, Bu. Jadi, itu link saya yang saya gunakan tadi kan ya. Nah, mereka saya bikinnya itu dibikin misalkan siswanya ada 20, saya bikin 20 soal, mereka satu-satu ke depan, jadi gitu satu orang satu jawab dulu. Kalau misalkan itu kan cuman kuis gitu ya, jadi saya ada waktu biasanya 3 jamnya dipakai materi, yang 2 jamnya dipakai kuis gitu, supaya mereka itu nggak terlalu bosan juga. Jadi 5 jam itu terpenuhi gitu untuk tujuan pembelajarannya gitu. Atau kalau 3 jam selesai sedikit waktunya, itu udah selesai misalkan materinya, langsung kuis juga, tapi kuisnya sedikit gitu. Nah, mereka kan berkelompok, kalau misalkan 5 soal, mereka berkelompok 5 orang ke depan, pakai itu eh, smart panel gitu, kalau yang ada. Tapi saya biasanya kan cuma satu, jadi pakai di lab gitu. Nah, kalau misalkan nggak di lab, saya bawa itu InFocus, pakai dari laptop saya. Mereka yang geser-geser di HP saya pakai kursornya. Nah gitu, nanti jawabnya bareng-bareng. Kan supaya mereka itu paham digital juga gitu. Nanti ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau apa namanya cara-caranya, gimana cara bikin soalnya, itu bisa pakai gambar juga, boleh nanti di sesi yang lain atau kita sharing aja mau chat boleh silahkan ya gitu. Jadi sebetulnya kita bisa atasi dengan berbagai cara gitu. Mau dari HP, dari laptop, atau dari smart panel yang kita miliki di sekolah gitu gitu Bu. Mungkin seperti Hmm, itu ya luar tanggapan biasa ya. saya. Luar biasa sekali ya. Benar ya Bu ya, tadi bisa berkelompok terus ke depan ya, per anak juga bisa itu ya. Ya tadi baru terpikirkan oleh saya, tapi kalau di sekolah saya itu anak-anak boleh juga itu bawa handphone dengan pengawasan juga. Nah, karena Iya, waktunya sudah lewat ya, dari jam 20.30, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan atau kata-kata penutup. Dari Ibu Cucu, kita belajar tentang input yang kreatif melalui media sederhana. Dan dari Ibu Uis, kita belajar tentang proses mengajar yang menyenangkan. Jika kedua hal ini kita jumlahkan, maka outputnya adalah siswa-siswi yang tidak hanya pintar dalam matematika, tapi juga bahagia dalam pelajaran matematika. Jadi jangan jadi guru yang hanya diingat karena sulitnya soal ujian, tapi jadilah guru yang diingat karena mudahnya mereka itu memahami kehidupan lewat angka-angka yang kita ajarkan. Saya Linda Hartati pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang salah, salah kata ataupun salah dalam hal-hal yang lain yang kurang presisi. Saya sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Sebelum nanti ditutup,
nanti kita ada sesi foto terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ui Suwangsih SPD MPD dan kepada Ibu Cucu Munawaroh SPD MPD yang telah memaparkan tadi hal-hal yang sangat luar biasa. Sekian untuk ngobras kali ini. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kami dari tadi jam 19.30 sampai sekarang sudah 20.45. Terima kasih banyak. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh rekan-rekan kita bisa terapkan di kelas nanti sehingga siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu dan Bapak dibuka terlebih dahulu Wabarakatuh. untuk kameranya.